Salam Horas, apa kabar saudaraku di akhir pekan ini? Sehat-sehat selalu ya, tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di akhir pekan ini, yang mau liburan, yang mau pesta atau aktivitas lainnya, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini yang tertulis sebagaimana yang dituliskan dalam Almanak HKBP dari kitab Imamat 20 ayat 8 dikatakan demikian. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kudus dari kata kados, lain daripada yang lain. Itulah umat Tuhan yang dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan Mesir dan mereka sedang berada di padang gurun. Tetapi ada Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Nah, disinilah perintah Tuhan kepada mereka melalui Musa supaya umat itu berpegang pada ketetapannya dan melakukannya. Ketetapan Tuhan itu tentu pasti baik, ya. Tidak ada ketetapan Tuhan yang membuat kita ke jurang, tidak. Tetapi bagaimana kita supaya selalu tetap hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, jalan kita lurus, pikiran kita lurus, hati kita juga lurus, tidak ada kita tergoda oleh hal-hal duniawi ini. Karena Tuhan itu menghendaki supaya kita selalu tetap memperoleh anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu, kepada umat itu dan juga kepada kita dikatakan supaya kita berpegang kepada ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu apa rupanya? Yaitu hidup di dalam firman-Nya. Dialah Allah satu-satunya yang kita sembah, tidak ada yang lain. Dan di dalam Yesus Kristus Dia hadir memberikan keselamatan kepada kita. Dia hadir memberikan kehidupan kepada kita. Dia hadir untuk memberikan berkat yang berlimpah kepada kita. Oleh karena itu, janganlah kita lari dari ketetapan Tuhan. Kalau kita lari dari ketetapan Tuhan, maka yang terjadi adalah kehidupan kita ini akan kocar-kacir. Karena kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa duniawi ini yang selalu tetap membawa kita kepada jurang. Allah tidak menghendaki itu. Allah menciptakan saudara, menciptakan saya, menciptakan kita semua adalah supaya kita selalu tetap berjalan dalam ketetapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita selalu tetap penuh dengan sukacita. Meskipun di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini banyak tantangan. Umat Israel waktu itu banyak tantangan yang mereka hadapi di padang gurun. Ya, di padang gurun, baik dari alam maupun dari musuh-musuh yang ada di sekitar mereka. Kita juga seperti itu. Banyak tantangan yang kita hadapi, banyak cobaan dan banyak ancaman malapetaka yang membuat kita celaka. Tetapi ada Tuhan yang selalu tetap penuh kasih menyertai perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus tunduk kepada Dia dan berpegang pada ketetapannya. Berpegang berarti kita jadikan ketetapan-ketetapan Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga pikiran kita, hati kita, sikap kita, perilaku kita selalu tetap mencerminkan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu, katanya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan melalui darah Yesus yang tercurah di Golgota. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang memberikan keselamatan kepada kita. Tetapi marilah kita dengan tekun, ya, mengikuti kehendak Tuhan, dan marilah kita dengan setia berjalan bersama dengan Dia. Kalau kita berjalan setia di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menikmati kehidupan ini sampai kapanpun Tuhan memperbolehkan kita hidup di dunia ini. Kehidupan kita sudah bisa menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi teladan bagi kita. Ada orang bijak mengatakan, bukan apa yang kita miliki
ya, bukan apa yang kita miliki yang membuat kita bahagia, tetapi apa yang bisa kita perbuat, kita lakukan kepada orang lain, sehingga kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah sikap dari orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dia mau selalu tak berbuat. Kenapa? Tuhan sudah lebih dahulu berbuat kepada kita, menyelamatkan kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberkati kita, menjagai kita. Nah, marilah kita untuk selalu tetap menyadari bahwa kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita semua adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita mau berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan melalui sikap kita yang baik, melalui hati kita yang selalu penuh dengan cinta kasih kepada orang lain. Saudaraku, marilah kita selalu tetap mengingat itu. Dan di akhir pekan ini kita dikuatkan kembali supaya kita tekun berjalan di jalan kebenaran Tuhan dan melakukan ketetapan Tuhan itu dengan setia, karena kita pasti akan selalu tetap terberkati kalau kita setia mengikuti Dia, mengikuti kehendaknya, melakukan itu dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Selamat menjalani akhir pekan ini dengan penuh sukacita dan selalu tetap hidup di dalam ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, yang senantiasa mengingatkan kami supaya kami setia dan melakukan ketetapan-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang meneruskan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik mengingatkan kami, karena kadang-kadang kami Tuhan, dan sering hal-hal duniawi ini mempengaruhi kami, sehingga kami mengandalkan diri kami, pikiran kami, hati kami. Kami lupa terhadap ketetapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau begitu kasih mengingatkan kami untuk tetap berpegang kepada ketetapan-Mu. Berkati kami Tuhan, terutama jemaat-Mu dimanapun beraktivitas hari ini, dan kemanapun mereka Tuhan melakukan kegiatan. Biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai mereka senantiasa. Kepada yang sakit, Tuhan beri kesembuhan dan kesehatan. Kepada yang lemah, ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan, Tuhanlah yang mengangkat semua persoalan, beban mereka. Dan yang berduka, Tuhan berikan kepada mereka penghiburan yang sejati. Tuhan, biarlah Engkau angkat beban-beban kami. Kami bersuka cita melangkah dalam kehidupan ini, karena Tuhan kuatkan kami dengan Roh Kudus untuk selalu tak berpegang kepada ketetapan-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita pada akhir pekan ini, saudaraku. Mari selalu tetap berpegang teguh pada ketetapan Tuhan dan selamat beraktivitas hari ini. Dan Tuhan Yesus selalu tetap memberkati. Ingat, besok hari Minggu jangan lupa datang ke gereja. Langkahkanlah langkahmu dengan penuh sukacita, karena kita akan beribadah, bersekutu, dan akan selalu tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.